Betapa bahagianya menjadi mereka yang di usianya saat ini bisa menghabiskan waktunya bersekolah, sedangkan aku membeli buku saja aku tidak sanggup, apalagi bisa bersekolah. Konyol sekali. Inikah diriku sudah hampir umur 16 tahun namun masih dalam kehidupan miris seperti ini. Dengan pakaian, dengan baju yang tidak karuan, wajah yang kusam, dan dengan bau badan yang tidak satu orang pun ingin mendekati aku. Seharusnya di umurku saat ini aku berpakaian putih, memakai rok abu-abu dan memangku sebuah tas dan tentu saja menggunakan sepatu yang bagus. Sudah tidak bisa bersekolah, ditinggal ibu pergi, dan sekarang nasibku hanya sebagai seorang pemulung. Apakah di luar sana tidak ada orang yang memedulikanku, yang miris seperti ini? Mengapa semua orang hanya memikirkan dirinya sendiri? Bahkan tak banyak orang yang mencaci makiku dan mengatakan bahwa aku hanya sampah masyarakat saja. Mengapa? Mengapa dunia terasa tak adil bagiku? Semuanya tak pernah memedulikanku. Aku hanya sendiri. Dalam kegelapan, aku terkurung. Aku tercekam dan aku dikekang. Sebias cahaya menyinariku, bermain-main di atas kepala dan memaksaku untuk masuk ke dalam dunia entah berantah itu. Di tengah keramaian kota metropolitan selalu kesepian. Hidup di gubuk tua tak layak tinggal ini. Inilah yang dinamakan hidup, egois. Dunia ini memaksaku untuk bekerja, padahal seharusnya orang seusiaku hanyalah menuntut ilmu untuk menggapai cita-cita. Tetapi aku hanya seorang anak pemulung yang kesehariannya berada di tumpukan sampah. Ya, tapi apa daya, memang inilah kehidupanku saat ini. Apa kalian tahu, banyak anak sekolah yang lewat di depanku, bahkan di depanmu, yang seharusnya jam seperti ini di sekolah malah hanya berjalan-jalan. Bukankah mereka seharusnya di saat seperti ini menuntut ilmu di gedung besar itu? Namun mengapa mereka hanya berjalan-jalan, tertawa, seakan mereka tidak memiliki beban? Sakit hati ini, sakit, miris, tentu saja miris hati ini. Melihat generasi penerus bangsa yang seperti itu, mereka memiliki semuanya dibandingkan denganku, yang hidup tanpa pendidikan, hidup tanpa warisan, hidup tanpa mengetahui apakah aku bisa makan atau minum. Aku heran kepada mereka yang diberikan nasib lebih beruntung dariku. Kadang ku berpikir, bagaimana tidak sekarang banyak wakil-wakil rakyat yang meraung mengubar janji tak pasti, korupsi di mana-mana. Ya, memang sepantasnya itu terjadi. Mengingat banyak anak bangsa yang moralnya merosot, bagaimana mungkin jika orang-orang penerus bangsa seperti itu bisa membangun negeri yang indah ini? Walaupun aku mungkin tidak bisa menjadi pemimpin di negara ini, setidaknya aku memiliki semangat dan hati yang tulus untuk membangun negeri ini, walaupun hayalan hanyalah angan. Nak, sekarang kamu sudah menginjak dunia batu, dunia para remaja. Akan banyak hal yang kamu temui ini, di mana kamu akan menentukan masa depanmu, walaupun kamu tidak sekolah dan tidak bisa bergaul dengan anak-anak remaja lain. Namun jika hati dan sifatmu tulus untuk meraih cita-citamu, kamu bisa mencapainya. Lalu aku menjawab seperti ini. Tapi, apakah saya mampu untuk meraih cita-cita saya? Apakah ayah yakin bahwa aku bisa meraih cita-citaku dengan memudah hati yang tulus? Nak, percayalah, meskipun saat ini kamu hanya seorang anak pemulung, tetapi ayah yakin suatu hari nanti kamu akan jadi orang yang sukses, nak. Tetapi akankah cita-citaku bisa tercapai, Tuhan?
Aku masih terkadang berpikir, apakah jiwaku harus terus melayang di tengah kelamnya dunia, mengadu nasib di mana ibuku berada? Tidak, aku yakin aku pasti bisa mengapal cita-citaku dari segera bertemu dengan ibuku, walau aku tak tahu kapan itu bisa terjadi. Dan asal kalian tahu, orang sepertiku juga berhak memiliki mimpi. Mereka adalah generasi penerus bangsa juga, bukan hanya kalian orang-orang dari golongan tingkat tinggi yang malah semena-mena mencela kami. Camkan itu baik-baik.